Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustadz Menjawab. Kita lanjutkan kembali ya Kiai menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Selanjutnya ini ada dari Amiatun Yogyakarta, pertanyaannya Kiai. Kiai, saya pernah mendengar kisah seorang sahabat Nabi bernama Surakah bin Malik yang mendapatkan mahkota Raja Persia yang dijanjikan Rasulullah. Apakah kisah tersebut betul adanya Kiai? Iya, mendudukkan kisah dalam agama itu tidak sama dengan mendudukkan hadis. Jadi begini, kalau saya ingin menetapkan hukum dalam agama, ini halal atau haram, atau menjelaskan akidah dan keyakinan, sifat Allah, nama Allah, bagaimana surga dan neraka, itu harus berdasarkan hadis yang sahih. Tetapi kalau sekedar kisah, kemudian kisah ini mendapatkan ibrah, maka kata guru saya, itu kita cukup percaya dengan ulama yang menceritakan kisah itu. Misalnya begini, kisah Surakoh itu, Nabi bukan menjanjikan. Nabi kan melihat Surakoh ini unik. Ya, Surakoh ini adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah ketika Nabi hijrah. Jadi Nabi hijrah itu ketika lolos dari kepungan orang kafir Quraisy, kemudian bersemayam di Gua Thaur 3 hari, kemudian Nabi melanjutkan perjalanan ke Madinah, itu sudah tidak ada orang kafir Quraisy yang bisa menemukan Rasulullah, kecuali Surakoh. Surakoh ini naik kuda, karena dia penunggang kuda yang hebat, dan dia menghendaki unta yang dijanjikan oleh Abu Jahal dan Abu Lahab untuk mereka yang menangkap Nabi. Begitu mereka dekat, Surakoh itu mendekat, Sayyidina Abu Bakar tuh bilang, kan menyertai Nabi hijrah, di belakang ada orang yang mengintai kita. Kata Rasulullah, biarkan dulu. Semakin dekat, Sayyidina Abu Bakar tuh melihat, innahu Surakoh ya Rasulullah, itu Surakoh. Kata Nabi, biarkan Abu Bakar. Kalau dia inginkan kebaikan, kita beri kebaikan. Kalau dia inginkan kejahatan, bunuh saya, ya apa boleh buat, harus kita hadapi. Nah, Surakoh itu semakin mendekat, tapi semakin dekat dengan Nabi, kudanya itu jatuh. Kakinya itu terlipat, jatuh bangun. Maka Surakoh itu mengatakan, kalau ini bukan manusia istimewa, tidak mungkin mendapatkan perlindungan. Karena dia melihat bisa lolos dari Mekah kan sudah. Maka dia beriman kepada Rasulullah, dia kemudian pulang dahulu, nanti kelak dia ikut hijrah ke Madinah. Dalam kemiskinannya, Rasulullah itu bilang sama Surakoh, Surakoh, apa pendapatmu kalau nanti satu hari mahkota Raja Persia itu akan kamu pakai dan kamu genggam? Surakoh itu hanya tersenyum. Dia membayangkan bagaimana ya, karena waktu itu tidak mungkin terjadi. Nah, ini cerita para pemirsa, ini kan tidak menunjukkan halal dan haram. Ini sekedar kisah untuk diambil ibrah. Itu ada dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Ada Imam Ibnu Hajar menulis cerita itu di Al-Isobah fit Tamyiz baina as-sahabah. Tentu diperdebatkan bahwa ini riwayatnya itu bukan maudhu. Maudhu itu dalam hadis karangan. Atau riwayatnya lemah, enggak. Ini riwayatnya hanya sampai pada Hasan saja. Memang tidak sahih. Tapi yang riwayat seperti ini itu diceritakan oleh begitu banyak orang alim. Sehingga ketika Sayyidina Umar nanti mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menundukkan imperium Persia yang banyak berbuat zalim kepada kaum muslimin di sana, ketika masuk ke istana itu, maka rajanya kan sudah kabur, meninggalkan mahkotanya. Begitu dipegang, ini mau kita bawa kemana? Ada sebagian sahabat mengatakan, dulu saya pernah mendengar Rasulullah akan memakaikan ini kepada Surakoh. Maka kemudian Surakohnya ada di situ, dipakaikanlah dia dalam cerita itu. Kemudian dia berakting seolah menjadi Raja Persia. Dari orang yang miskin, terhina, tiba-tiba dia seperti berakting gitu loh, menjadi seorang penguasa Persia yang besar menggunakan itu. Itulah cerita tadi. Dia tidak berpengaruh kepada halal dan haram, dia tidak berkaitan dengan akidah. Kita percayai itu sebagai cerita yang tidak bertentangan dengan apapun, itu juga boleh. Apalagi ini diriwayatkan dan diceritakan oleh para ulama. Kalau tahu cerita kayak gitu kalau tidak sahih tidak boleh diceritakan atau tidak ada manfaatnya, tentu ulama-ulama juga tidak menulis itu. Imam Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah itu juga menceritakan kisah seperti itu. Oke, baiklah. Semoga bisa diterima ya Pak atau Ibu ini Amiatun. Saya akan bacakan pertanyaan selanjutnya ya Kiai. Ini dari Suharti dari Bandung, pertanyaannya,
Di lingkungan saya terdapat anak yatim dan ibunya yang secara ekonomi berkekurangan, tetapi mereka bukan pemeluk agama Islam. Ya. Apakah saya juga ada kewajiban menyantuninya sebagaimana yang diperintahkan agama? Apakah nilainya sama di sisi Allah Ya, Subhanahu wa kalau taala? nilainya sama di sisi Allah, itu haknya Allah, Iya. bukan Muhammad Faiz yang menentukan. Ya, jadi kalau pertanyaan apa haknya sama, enggak, saya juga enggak tahu. Itu urusan Allah dan kita harus percaya bahwa apa yang kita bayangkan tentang rahmat Allah itu jauh lebih besar dari lebih agung dari apa yang kita bayangkan. Tetapi ketiga itu berkaitan dengan al-ihsan, Ya. berbuat baik kepada sesama, bukan saja manusia loh, sesama makhluk. Dalam hadis itu dinyatakan oleh Nabi, Allah itu katabal ihsana ala kulli syai. Yang namanya al-ihsan itu bisa dirasakan, bisa dinikmati dan harus diberikan kepada apapun yang ada di alam semesta. Binatang saja, kan sering saya ceritakan tuh, ada orang pekerjaannya tidak baik, pelacur, itu kasih minum anjing loh. Iya. Masuk ke dalam Masuk surga. surga. Itu berbuat baik kepada anjing yang air liurnya itu disepakati oleh mayoritas ulama itu hukumnya najis. Tapi bisa mengantarkan orang ke dalam apa itu? Surga. Oleh karena itu berkaitan dengan al-ihsan. Itu boleh, bahkan harus. Kalau kita melihat tetangga kita dalam keadaan yang membutuhkan hajat hidup kemanusiaan. Tidak bisa makan. Tidak punya sandang, pakaian untuk keluar, tidak punya papan, rumah di mana dia bisa melindungi keluarganya, maka ada kewajiban dari saya sebagai tetangga untuk memberikan bantuan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Innallaha la yanhakum. Allah itu tidak pernah melarang kalian kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama, tidak mengusir kalian dari tanah tumpah darah kalian. Berarti kan ini hidup damai dengan kita. Apa kata Quran? Antabarruhum. Kata-katanya bukan antuhsinu, antabarruhum. Saya berbuat baik sama orang tua. Itu bahasa agamanya birrul walidain. Bir itu puncak kebaikan. Ini kepada non-muslim yang hidup damai kepada saya. Itu boleh saya antabarruhum untuk memberikan kebaikan kepada mereka. Mereka butuh beras, saya berikan beras. Iya. Mereka kemudian tidak punya rumah yang layak. Saya muslim pengusaha properti. Saya berikan perlindungan kepada mereka. Berupa apa ini? Sedekah untuk membeli rumah misalnya. Dan begitu seterusnya. Ini adalah pola harmonis. Ya. Jadi Islam itu mengatakan, saya hidup toleransi, saya hidup berdampingan. Itu bukan membenarkan keyakinan orang. Tapi kesiapan saya untuk fastabikul khairat. Menunjukkan kebaikan. Itu ayat-ayat ya yang berbicara tentang perbedaan syariat agama. Itu ada yang Allah tutup dengan kata-kata kan fastabikul khairat. Loh, kalau kamu merasa agamamu baik, tunjukkanlah kebaikan agama itu pada perilakumu. Kita sering dengar kan Rasulullah itu ada pengemis yang dulu kafir kepada Rasulullah. Itu ketika Rasulullah kasih makanan tiap hari tanpa dia pernah tahu yang ngasih makan itu Rasulullah. Begitu Rasulullah wafat dia kehilangan kan. Itu kemudian mengantarkan kepada keislaman itu karena akhlaknya. Jadi Mbak Eva, ini bukan berarti saya membantu orang kafir pada kekafirannya. Ini sering, loh kalau dia non muslim Pak, saya kasih makan. Begitu dia kuat dia beribadah. Loh saya tidak membantu ibadahnya. Tapi saya membantu kemanusiaannya. Iya. Ketika dia tidak punya baju yang layak, saya kasih baju misalnya. Tiap hari bajunya sobek. Loh Pak nanti bajunya dipakai ke gereja. Loh itu urusan dia. Iya. Urusan saya walaqad karramna bani Adam. Kata Allah saya telah memuliakan Bani Adam. Itu kan cerita pada aslul hilqahnya, fisiknya. Kalau dia kemudian tidak berani keluar rumah karena tidak memiliki pakaian yang layak, maka saya ingin menjaga kehormatan dia sebagai anak manusia. Saya kasihkan itu. Kalau semua orang kayak begitu Mbak Eva, ya nanti orang dagang juga akan bingung cari pelanggan. Kamu muslim atau non? Padahal kan tidak diartikan seperti itu. Iya. Ya, ini harus kita jaga betul ya kaum muslimin ya. Saya sering loh Mbak Eva, saya punya pengajian itu juga di daerah kota. Pernah satu ketiga musola atau masjid yang musola ya atau masjid ya yang saya ada acara itu listriknya mati. Tiba-tiba ada tetangga non muslim yang mungkin punya genset. Dia katakan, "Pak, sudahlah. Colokkan saja spekernya di rumah saya."
Betapa baiknya dia. Iya. Saya ngaji di situ mungkin tiap minggu. Suaranya berisik ke rumah dia setiap maghrib sampai isya misalnya. Nanti pada bulan Maulid Nabi, saya bikin tabligh akbar nutup jalan. Dia ingin nanti malam 25 Desember melakukan kebaktian di rumahnya. Kemudian bilang sama saya, Pak Faiz, tolong ya, saya minta bantuan malam itu mungkin ada kolega saya datang. Boleh nggak jalanan yang depan rumah Bapak saya pakai sebagai tempat apa itu? Parkir. Antabarruhum watuk situ ilaihim. Berlakukah baik, watuk situ dan berlakukah adil. Dia setiap subuh mendengar azan dari masjid saya. Dia hanya minta izin. Hari itu khawatir ada suara musik yang terdengar ke rumah saya. Bagian dari keadilan dan kebaikan itu harus kita jaga. Karena ini adalah ihsan yang perlu kita sampaikan kepada semua. Itu termasuk dalam syiar agama juga Syiar sebetulnya agama. ya Kiai Iya. ya. Jadi kalau boleh jadi catatan Mbak Eva, yang tidak boleh itu uang zakat. Iya. Tapi di luar uang zakat, itu sedekah apapun itu dibenarkan untuk membantu setiap manusia pada aspek kemanusiaannya. Oke, baiklah Kiai. Kita akan lanjutkan lagi tapi kita harus break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi.